Assalamualaikum dulur-dulur semua. Selamat pagi dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Semalam kami bermalam di sini. Nama penginapannya Penginapan Muslim. Penginapan ini satu komplek dengan Pondok Pesantren Serambi Mekah, Kota Padang Panjang. Menurut info dari pegawainya, penginapan ini tadinya memang disediakan untuk keluarga dari santri pondok pesantren. Namun, seiring berjalannya waktu, penginapan ini juga dibuka untuk umum. Harga menginap di penginapan ini bervariasi mulai dari 100 ribuan, 200 ribuan, dan 300 ribuan. Sesuai dengan fasilitas kamar yang ingin dipilih. Hari pertama di Kota Padang Panjang, kami mengunjungi Masjid Asasi, atau kalau dulu namanya Surau Gadang. Masjid ini berdiri sekitar abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Kota Padang Panjang. Masjid ini selain menjadi pusat aktivitas keagamaan, juga menjadi pusat pengembangan ilmu agama. Dari Masjid Asasi, kami berjalan lagi menuju destinasi kedua, yaitu Museum Bustanil Arifin yang lokasinya tidak begitu jauh dari lokasi masjid ini. Di perjalanan, keindahan suasana alam pegunungan dan persawahan menemani perjalanan kami pagi itu. Jam 10.05 kami sampai di Museum Bustanil Arifin, PDIKM, Kota Padang Panjang. PDIKM itu singkatan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Nama Bustanil Arifin sendiri adalah inisiator berdirinya museum ini. Beliau juga merupakan mantan Menteri Koperasi Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Di dalam museum ini terdapat berbagai macam informasi dan koleksi terkait kebudayaan-kebudayaan Minangkabau, baik berupa dokumentasi yang tersimpan dalam bentuk audio maupun dokumentasi yang tersimpan dalam bentuk visual. Tempat masuknya dari samping, di sini tempat parkir kendaraan sekaligus tempat membeli tiket masuk. Tiket masuknya kalau tidak salah 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Plus bayar parkir mobil Rp5.000. Kalau kami baca dari berbagai sumber, hal utama yang melatar belakangi didirikannya Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau ini, salah satunya adalah adanya anggapan sebagian orang bahwa masyarakat Minangkabau tidak banyak memiliki bukti-bukti sejarah tertulis yang baik. Dokumentasi tentang Minangkabau lebih banyak dijumpai di luar Minangkabau itu sendiri. Contohnya seperti di Museum Nasional Indonesia. Berangkat dari kesadaran itu, untuk melestarikan kebudayaan Minangkabau, pada tanggal 8 Agustus 1988, dilakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau disingkat dengan PDIKM yang berlokasi di Padang Sarai, Kelurahan Silaing, Bawah, Kota Padang Panjang. Bangunan PDIKM didirikan di atas tanah seluas 2 hektar dengan arsitektur mengikuti bentuk rumah gadang dan diresmikan pada tanggal 19 Desember 1990. Dari Museum Bustanil Arifin, kami melanjutkan perjalanan. Tujuan kami selanjutnya ke Jam Gadang yang berlokasi di Kota Bukit Tinggi.
Jarak dari kota Padang Panjang ke Bukit Tinggi sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 km. Namun di perjalanan kami banyak menjumpai kemacetan sehingga waktu tempuh menjadi cukup lama. Kalau kami amati kemacetan yang terjadi karena di setiap persimpangan adanya pengaturan lalu lintas yang bukan dilakukan oleh petugas resmi. Ini kami sholat zuhur di Masjid Al-Falah, Kota Bukit Tinggi. Selepas sholat, kami langsung menuju Jam Gadang. Kami berputar-putar beberapa kali karena agak kesulitan mencari tempat parkir. Dan akhirnya bertemu tempat parkir yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi Jam Gadang. Kalau mau cepat dari lokasi parkir kita bisa naik kuda. Ada cukup banyak di sekitar lokasi Jam Gadang ini. Tarifnya 50.000. Kami memilih berjalan kaki saja sambil menikmati suasana sekitar menuju Jam Gadang. Jam 14.20 akhirnya kami sampai di Jam Gadang. Jam Gadang sendiri sudah melekat bagi sebagian besar orang sebagai ikon kota Bukit Tinggi. Tingginya sekitar 27 meter. Jam Gadang ini diresmikan pembangunannya pada tanggal 25 Juli tahun 1927. Jam 15.17 kami berangkat keluar dari kota Bukit Tinggi untuk pulang ke penginapan kami di kota Padang Panjang. Cerita perjalanan kami selanjutnya insya Allah nanti berlanjut di video episode 4. Terima kasih kepada dulur-dulur semua yang sudah menonton. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.